Bisa kita lihat ya, ada berapa channel tuh. Ya lumayan banyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, video ini saya buat karena request dari beberapa orang ya, untuk membahas perubahan siaran TV dari analog menjadi digital. Ya memang agak lambat ya, karena sudah terjadi sekitar 3 bulan yang lalu ya, siaran TV analog tiba-tiba disuruh matikan oleh pemerintah gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya? Nah, kalau boleh saya gambarkan secara sederhana begini ya, kawan-kawan. Anggaplah ada 3 frekuensi ya, misalkan frekuensi rendah, menengah, sama frekuensi tinggi gitu ya. Nah, misalkan ya tadinya siaran TV analog itu berada di frekuensi menengah di sini gitu ya. Nah, pemerintah pengen memanfaatkan frekuensi menengah ini untuk keperluan lain ya. Dengar-dengar sih mau dipakai untuk telekomunikasi 5G ya, kawan-kawan, untuk sinyal handphone gitu. Nah, mau nggak mau ya, akhirnya yang siaran TV analog ini diusir ya, disuruh pindah frekuensi ya. Anggaplah akhirnya memakai frekuensi yang lebih tinggi gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba TV kita ya tiba-tiba tidak bisa lagi menangkap siaran TV. Kenapa? Karena di dalam sini ya, kawan, ini otaknya ini yaitu namanya TV tuner ya. Tunernya ini dulu dirancang untuk menerima sinyal TV analog ya. Ketika kemudian frekuensinya udah nggak analog lagi, maka TV tuner di sini tidak bisa menangkap lagi siarannya gitu ya. Sehingga TV saya ini pun akhirnya menjadi zombie gitu ya, karena dia nggak bisa nangkap siaran lagi, gitu ceritanya ya kan. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus memiliki tuner baru atau beli TV baru gitu ya, tergantung kita uangnya cukup nggak untuk beli TV gitu ya. Kalau beli TV baru yang bisa menangkap siaran digital ya, mungkin ya sekitar 1 jutaan ya paling tidak ya kawan. Sehingga ya cukup memberatkan untuk sebagian besar masyarakat ya kawan. Oh ya, untuk kawan-kawan ketahui ya, TV ini terdiri dari 2 bagian utama ya kawan. Yaitu yang pertama tadi tuner ya, yang fungsinya untuk menangkap siaran kemudian mengubah menjadi sinyal gambar. Nah, sinyal gambar kemudian dikirimkan ke monitor ya. Monitornya ini yang layar ini yang nampak sama kita ya kawan. Sehingga ada 2 bagian tadi, yaitu tuner dan monitor. Nah, ketika siaran TV digital sudah nggak ada lagi, maka tuner di sini menjadi tidak berfungsi lagi. Yang berfungsi hanya tinggal monitor ya. Sehingga ketika kita nyalakan, monitor hanya nyala tanpa gambar karena tidak ada sinyal kiriman dari tunernya. Nah, akhirnya kita membutuhkan tuner baru ya, kalau kita nggak mau ganti TV ya kawan. Karena TV kita ini sekarang yang berfungsi hanya monitornya aja ya, akhirnya kita ganti tuner baru. Nah, tuner ini seperti ini contohnya ya kawan. Nah, biasanya ini disebut dengan istilah set-top box gitu ya. Jadi set-top box ini sebetulnya menggantikan tuner yang ada di dalam TV ini gitu. Nah, kalau kalian yang masih belum punya ya kayak gini ya kawan. Ini saya coba ya. Ini mereknya Matrix di model apa ya? Apple DVB-T2 gitu ya. Matrix Apple lah gitu ya kawan. Ini cukup bagus ya. Karena setelah saya coba dan dengan antena ini juga gitu ya, antena PX gitu. Hasilnya saya bisa menangkap ya kurang lebih 10 channel Indonesia. Kemudian ditambah channel Singapura juga, karena saya ada di Batam. Itu kalau antena kita cukup kuat bisa menangkap sinyal dari Singapura juga gitu ya. Nanti kalau kalian penasaran pengen tahu belinya di mana gitu ya, zaman sekarang kan apa-apa beli online bisa ya kawan. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom description ya. Kalian bisa lihat nanti di bawah video ini ada kolom description ya. Kalian klik aja ya di bawah sini, kira-kira ada tombolnya itu ya. Nanti ada tulisan, nanti saya kasih linknya, belinya di situ.
Ini kombinasi ini cukup lumayan ya, menghasilkan gambar yang cukup bagus gitu ya. Nah, antena ya kawan, ini kan antena nih, mereknya PX, model apa ya, nanti saya tuliskan ya. Ini tulisannya kecil-kecil, nanti saya tuliskan di layar ya. Nah, ini antena kalian nggak harus beli baru ya. Kalau antena kalian terakhir kalian pakai itu masih cukup bagus ya, cukup pakai set-top box aja gitu ya. Antenanya nggak usah diganti. Jadi nggak ada ya istilah antena TV digital atau analog, itu nggak ada ya. Antena ya antena aja ya kan. Yang ada hanya antena yang sensitif sama yang nggak sensitif gitu aja deh. Nah, kalau yang tipe ini itu sudah saya coba, hasilnya cukup bagus ya, lebih bagus daripada antena saya yang lama. Antena saya yang lama ini udah lama nggak saya pakai, jadi mungkin udah lapuk juga ya. Nah, ini yang PX ini bagusnya dia dilengkapi dengan booster ya, kawan. Nah, kalau kalian bingung bagaimana caranya, nanti ada petunjuknya kok di ketika kalian beli ini ya. Ini saya punya tips ini ya. Kalau kalian pakai booster ini, kalian jangan posisikan dia itu di belakang TV. Ya, dia memang posisinya bakal berpotensi tersembunyi di belakang TV, tapi usahakan ini agar keluar kayak gini ya kawan. Maksudnya kalau dipasang di belakang, ini jangan terus kalian sembunyikan di dalam ya. Karena apa? Kemarin saya punya pengalaman, ini posisinya saya sembunyikan di belakang biar rapi maksudnya. Ternyata malah nggak bisa nangkap sinyal gitu ya. Tadinya saya bingung kenapa nggak dapat channel sama sekali ya. Kemudian saya iseng-iseng saya pindah-pindah posisinya ini, ternyata berbeda jauh. Akhirnya saya mendapat channel sekitar 10 ya dari Indonesia saja gitu. Jadi itu tips dari saya ya, bagi kalian yang mungkin mengalaminya, boosternya jangan disembunyikan di belakang TV, sinyalnya bisa terhalang gitu ya kawan. Nah, kembali ke set-top box ini kawan. Kalau kalian penasaran bagaimana sih cara pemasangannya, sebetulnya sih ya simple aja ya. Set-top box ini seperti ini, belakangnya ini kabel power ya, kemudian di sini ini ada colokan untuk antena ya, ini untuk antena, kemudian di sini ada video out ya, yang sini pakai HDMI ya kawan. Kemudian yang kalau TV kalian masih TV tabung, pastinya nggak punya ya yang HDMI gini, sehingga kalian pakai yang ini ya, yang bulat-bulat ini, apa ya istilahnya, RCA atau apa itu. Nah, seperti itu ya. Ini kurang lebih sama dengan kalian kalau pakai apa ya dulu VCD player ya, kurang lebih sama lah. Yang ada HDMI ya pakai HDMI, yang nggak ada ya pakai ini gitu ya. Nah, bedanya ini aja ini ya, kalau CD player kan nggak ada colokan antenanya, ini pakai colokan antena gitu ya. Nah, kalau kalian punya STB ini atau tuner ini, tentu saja cara pemakaiannya itu akan berbeda-beda kalau mereknya berbeda ya kawan. Namun di sini saya akan ya sharing aja ya. Mana tahu kalian tertarik yang merek ini, udah beli merek ini kemudian belum tahu caranya, nanti saya akan tunjukkan caranya ya. Saya akan susun di sini dulu, kemudian kita akan sama-sama setting ya. Kita akan nyari channel, kemudian kita lihat hasilnya bagaimana. Oh ya, ini dilengkapi dengan ini remote juga ya kawan, sehingga kalian ya nggak harus mencet-mencet di sini, nanti ya semuanya bisa lewat remote. Nah, ini nggak enaknya kalau pakai set-top box itu ya kawan. Tadinya kan tuner itu ada di dalam TV ya, jadi rapi gitu. Sekarang jadi ada barang yang nongkrong di depan TV, kemudian remote-nya pun jadi dua ya. Satunya remote TV, satunya remote set-top box ya. Nah, remote TV akhirnya ya hanya berfungsi sebagai apa ya, on off, kemudian volume sama video in aja ya. Jadi input ya, input atau video. Udah itu aja. Yang lainnya kalau ganti channel, programming segala macam harus pakai remote-nya set-top box ini. Baik, sekarang kita akan coba ya. Antena ini akan saya pasang ya, kawan. Oh ya, antena ini ya, kawan. Saya sempat nyoba juga ya antena yang murah meriah. Ya.
Saya tadinya tertarik ya, ini merek apa, Tavware ini ya. Ini antena beneran bisa nggak? Ini murah banget ya, karena nggak sampai 20.000 harganya, ditempel di tembok gitu ya. Nah ternyata memang bisa sih nangkep siarannya, kawan. Namun ya tetap kalah sama ini ya. Ini kan eksternal ya, untuk ditaruh di luar, kawan. Nah ini saya pasangnya itu masih di pertengahan tiang ya. Sebetulnya kalau saya pasang ini lebih tinggi lagi, hasilnya pastinya akan lebih jernih ya, kawan. Karena tadinya saya buktikan ya, saya taruh di bawah dia kurang banyak nangkep siaran ya. Makin saya tinggikan dia nangkep siarannya makin banyak dan makin jernih gitu ya. Nah kecuali kalau kalian mungkin tinggal di gedung yang tinggi ya, mungkin kalian nggak perlu ngangkat ini tinggi-tinggi ya. Tapi karena saya tinggal di perumahan biasa, kemudian sekeliling saya bangunannya udah pada tinggi-tinggi, sehingga saya harus ini ditinggikan ya setinggi mungkin untuk menangkap siaran yang lebih banyak gitu ya. Baik ya, jadi itu tadi ya kawan-kawan. Kalau kalian mau pilih yang ini itu ya silakan aja, tapi nggak akan dapat banyak ya. Kalau saran saya sih sekalian yang ini ya, harganya memang ya 100.000 lebih, tapi dapat siaran yang ya lebih memuaskan lah kira-kira. Oke, sekarang saya pasang dulu set-top box-nya sama antenanya. Baiklah, seperti ini ya kawan-kawan. Jadi sebelum kita bisa nonton siaran ya, kita harus cari programnya dulu. Untuk ke layar ini kalau belum keluar, kalian klik aja menu ya kawan-kawan. Nah ini ada tombol menu ya di sini. Kemudian seperti kalian lihat ya, di sini ada YouTube, TikTok, video. Itu saya sudah coba, itu nggak enak banget kawan-kawan. Apa itu ya, yang pertama kalian butuh wifi ya. Kemudian yang kedua, YouTube-nya pun nggak bisa sign in. Kemudian gambarnya juga banyak hilang-hilang ya. Jadi saya sih nggak terlalu pedulikan yang aplikasi-aplikasi lain ini. Jadi saya hanya untuk nonton TV aja ya. Nah kalian pilih ke pencarian sini ya, lalu klik OK sini. Nah, mode pencarian kalian pilih ini DVB-T2, jenis pencarian semua. Terus negara pilih Indonesia ya. Kalian bisa klik menu lalu klik pilih Indonesia. Daya antena biarkan on. Terus kode pos ini kalian sesuaikan ya, kawan-kawan. Kayak di saya ini 29463. Nah, seperti itu. Kemudian kita pindah lagi ke atas, kita ke cari secara otomatis. Klik hapus semua siaran untuk pencarian otomatis, oke saja. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita tunggu aja sampai dia mendapatkan semua siaran yang bisa ditangkap ya. Nah, baiklah, akhirnya kita bisa mendapatkan begitu banyak ya, kawan-kawan. Tadi ada 20 lebih ya. Kita klik menu lagi, terus kita lihat ada panduan program di sini. Nah, bisa kita lihat ya, ada berapa channel tuh. Ya, lumayan banyak ya. Cuman saya tetap heran ya, kenapa kadang ada siaran TVRI kayak gitu nggak tertangkap ya kawan-kawan. Jadi ini nggak stabil banget ya. Kadang antena saya ubah posisi, saya dapat TVRI ya, kemudian TV lokal Batam. Tapi saya ubah lagi kadang hilang gitu. Ya paling nggak ini udah lumayan sih, dapat segini banyak ya kawan-kawan. Dapat kunci juga. Antena di kamar gue. Yap.
MU 3-0. Nah. Baiklah, itu tadi ya kawan tentang sekilas bagaimana cara untuk memanfaatkan TV kita kembali ya untuk menangkap siaran TV digital ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kalau saya bisa jawab ya, saya akan usahakan bantu menjawabnya. Jadi sekian dulu dari saya, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.